Jadi aku Esther. Di sini aku mau menceritakan atau mereview salah satu buku yang bikin aku jadi lebih open minded nih. Jadi gini ceritanya. Ini salah satu buku yang menurut aku bakal Esther promosiin ke semua orang karena ini bagus banget. Jadi judulnya adalah Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah baca atau pernah sekedar denger aja nih. Jadi di sini buku ini menceritakan salah satu tokoh bernama Ale yang udah berusia 37 tahun dan dia itu semacam memiliki depresi karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar seperti orang tuanya, pertemanan kantor, atau mungkin percintaan. Dan dia ini juga hopeless romantic. Dan disitu dia merasa capek banget sama hidupnya. Dan waktu aku milih buku ini juga karena aku emang lagi capek juga. Dan aku tertarik buat baca ini. Siapa tahu aku ada insight gitu kan. Terus setelah aku baca ini ternyata benar-benar banyak banget pesan-pesan yang bagus dan relate sama kita gitu. Jadi di sini ceritanya dia itu nggak punya teman di kantor karena teman-temannya tuh nggak mau temenan sama dia. Tapi di situ tuh malah bikin dia tuh jadi lebih down sampai akhirnya dia tuh mau mengakhiri hidupnya. Dan dia tuh ingin mengakhiri dengan cara minum obat secara overdosis. Namun di sini dia tuh mikir kalau misalnya mau minum obat kan pasti harus makan dulu ya. Nah dia tuh memilih makan mie ayam sebelum dia mengakhiri hidupnya. Tapi justru di situ saat dia mencari mie ayam malah di situ tuh jadi bumerang buat dia yang akhirnya bikin dia tuh jadi menemukan alasan buat bertahan hidup. Contohnya seperti ketika dia nyari mie ayam, dia bertemu sama orang yang narapidana gitu. Terus dia tuh terbawa sampai ke sel, terus terbawa ke kemana-mana. Intinya dia jalan-jalan, terus akhirnya dia menemukan salah satu alasan bertahan hidup. Seperti yang aku inget itu dia sempat dibawa ke tempat semacam klub malam dan dia di situ ketemu sama banyak kupu-kupu malam dan dia itu dapat pesan di mana ternyata tuh banyak loh orang-orang yang mungkin banyak dari kita yang memandang kalau kupu-kupu malam itu kurang baik. Padahal di balik semua itu, mereka tuh pasti punya alasan kenapa mereka ngelakuin itu. Karena gak semua hal yang dipandang buruk itu beneran buruk. Nyatanya banyak orang yang covernya mungkin dipandangnya buruk, rendah, tapi ternyata mereka orangnya tuh baik. Gak semacam apa yang kita pandang, atau justru bisa sebaliknya gitu. Dan di situ dia merasa kalau hidupnya dia tuh udah enak, tapi malah dia tuh kurang bersyukur si Ali ini. Sampai akhirnya dia tiba-tiba bertemu sama salah satu temennya. Temennya ini OB di kantornya, terus dia dibilangin, kenapa kok di sini? Terus dia diselamatkan lah sama si OB ini. Nah, di situ pun dia juga ketemu dengan salah satu alasan buat bertahan hidup, di mana ternyata OB ini itu peduli sama dia. OB ini tuh sayang lah intinya sama si Ale. Padahal di situ Ali ngerasa kalau teman-temannya ini nggak ada yang peduli sama dia. Kenapa si OB bisa sayang sama si Ale? Karena ada ceritanya di mana suatu hari Ale ini ulang tahun, tapi dia nggak digubris sama teman-temannya, padahal dia udah bawa kue ulang tahun. Di situ dia ngasih lah kue itu ke si OB ini. Tapi ternyata hari itu plot twistnya adalah hari itu adalah ulang tahun dari anaknya si OB. Jadi si OB ini ngerasa bersyukur karena Ale ngasih kue itu ke si OB ini. Jadi menurut aku pesannya adalah hal buruk bagi kita itu bisa jadi hal baik buat orang lain gitu. Jadi jangan kita memandang hal buruk itu hal yang beneran buruk karena pasti ada alasan kenapa hari itu terjadi gitu. Kemudian setelah itu dia juga bertemu dengan salah satu ibu yang bisa dibilang ibu juga, ibunya si OB ini. Terus di situ Ale tuh ngambil pesan di mana ternyata nggak semua orang tua itu buruk, cuman salah dari cara parenting aja gitu. Di situ Ale ngerasa kalau dia tuh punya banyak banget alasan buat tetap bertahan hidup
Hanya saja kita perlu memandang dengan cara pandang yang lain. Karena nggak semua hal buruk itu bisa dipandang buruk, dan hal baik nggak bisa dipandang selalu baik. Itu semua tergantung gimana cara kita untuk menerima dan bersyukur. Jadi di sini aku juga Esther juga mendapat banyak banget pelajaran hidup di mana kita tuh harus menerima apapun yang kita terima di hari, karena selalu ada hal baik di setiap harinya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih.